Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi masih merupakan kelanjutan bacaan sebelumnya ya. Jadi pada kesempatan ini Yesus semacam menjelaskan secara lebih baik, lebih dalam berkaitan dengan keberadaan roh penghibur atau roh kebenaran yang diutus olehnya nanti. Jadi roh kebenaran itu dijelaskan oleh Yesus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kebenaran itulah yang akan memimpin para rasul itu kepada seluruh kebenaran. Dengan demikian, keberadaan dari roh kebenaran itu bukan berada pada dirinya sendiri atau dia berdiri sendiri, tetapi ia berasal dari Yesus sendiri ya. Yesus tadi mengatakan ia tidak akan berbicara atau berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan demikian bahwa apa yang dia dengar dari Yesus itulah yang dikatakannya kepada para muridnya. Sehingga tadi Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu menuntun mereka kepada seluruh kebenaran, kepada Yesus itu ya. Lalu lebih jelas ditegaskan oleh Yesus, ia memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, dengan demikian bahwa roh kebenaran itu adalah roh Yesus dan roh Bapa ya, yang kemudian diutus ya, bukan bukan terlepas dari Yesus dan Bapa, tetapi berada dalam persatuan yang erat dengan Bapa. Itu boleh kita katakan bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi dia tidak terlepas dari Allah Putra, Yesus, dan Allah Bapa. Jadi mereka itu adalah satu kesatuan. Dan ketika Yesus mengutus roh kebenaran, Roh Kudus itu, mereka masih berada dalam satu kesatuan. Jadi apa yang didengarnya dari Yesus, dari Bapa, itulah yang diberitakannya. Dengan demikian ya, roh itu akan menuntun para murid, para pengikutnya kepada seluruh kebenaran. Di konsekuensi lanjut dari perutusan roh itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, para rasul waktu itu ya. Jadi mereka tidak kemudian dalam tugas perutusannya, mereka mewartakan diri mereka. Tetapi yang mereka wartakan itu adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran itu sendiri ya. Yesus yang telah bangkit. Yesus yang adalah Tuhan dan telah bangkit.
Para murid memberitakan itu dan mereka adalah saksinya. Dan tentu keberanian muncul ketika Yesus sudah mengutus Roh Kudus itu kepada mereka. Dengan demikian, yang menjadi kekuatan utama itu, yang menuntun, yang memimpin para murid itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang diutus oleh Yesus, bukan diri mereka sendiri. Sebab kalau mengandalkan diri mereka sendiri, ya mungkin mereka sudah berada dalam situasi tertekan dan mungkin mereka menyerah. Tetapi karena Roh Kudus yang senantiasa meneguh dan menguatkan mereka, mereka berani tampil dan tetap mewartakan Yesus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dan teman-teman saudara-saudari, menarik ya untuk kita kembali ke dalam bagaimana perjalanan gereja perdana tuh ya, pengalaman mereka. Ketika mereka mewartakan Yesus yang bangkit, Yesus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit, itu yang bangkit itu ya, tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, dan bahkan tantangan itu lebih lebih menantang ya. Jadi mereka berhadapan dengan tokoh-tokoh otoritas, tokoh-tokoh agama pada waktu, tokoh-tokoh pengadilan ya, dan sebagainya ya. Jadi mereka memberikan kesaksian ya. Dan mereka berani untuk mengatakan, mereka berani untuk menjawab, berani untuk membela imannya ya. Sehingga pada akhirnya ya mereka pun, karena keberanian mereka ya, mereka pun kemudian tetap diberi luang, diberi kesempatan untuk memberitakan Yesus itu ya, dalam arti bahwa mereka tidak ditemukan kesalahan sehingga mereka dibebaskan ya dari jeratan-jeratan kebohongan manusia pada waktu itu ya. Tetapi hal itu ya tetap menjadi atau bukan hal yang kemudian pewartaan mereka mulus ya, tetapi tetap berada dalam tantangan ya dan rintangan, di mana kemudian pada masa Saulus yang kita kenal sekarang Paulus ya, contoh Paulus, orang-orang Kristen perdana itu dikejar-kejar, dibunuh dan dipenjarakan, dianiaya dan sebagainya ya. Tapi ya itu tadi, gereja tetap berdiri di situ ya, meskipun dalam situasi terjepit seperti itu. Karena itu Roh Kudus, Roh kebenaran yang diutus oleh Yesus tetap menuntun para murid, menuntun para pengikut pewarta sabda itu ya, kepada seluruh kebenaran itu. Kebenaran itu mempengaruhi seluruh diri mereka, menggerogoti diri mereka, mengisap diri mereka, sehingga bersatu dengan kebenaran itu. Yang keluar kemudian adalah keberanian mempertahankan kebenaran itu, mengakui kebenaran itu, dan memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Ya, sehingga gereja pun ya tetap berkembang pada waktu. Orang tetap mau berkumpul bersama, berdoa bersama, berbagi, dan menganggap satu yang lain sebagai saudara. Pokoknya mereka berada dalam sebuah perkumpulan kecil yang hidup di dalam persahabatan, persaudaraan, di dalam iman akan Yesus Kristus. Gereja di masa ini ya tentu juga menghadapi berbagai tantangan ya, yang mungkin mewakili diri kita atau ada dalam diri kita yang berada di tengah dunia ini, tidak terlepas dari berbagai tantangan secara khusus yang menggoda iman kita. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu, Yesus sebenarnya sudah mengutus Roh Kudus itu ke dalam diri kita masing-masing di dalam sakramen baptis, sakramen krisma yang kita terima. Dan oleh karena itu Yesus tak pernah membiarkan kita sendirian di tengah pergolakan dunia ini. Yang terpenting adalah keterbukaan hati kita untuk menerimanya, untuk menyambut Roh kebenaran itu, Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Sebab dengan itu ya, kita kemudian akan merasakan bagaimana sentuhan Allah itu membantu menyertai kita dalam memecahkan persoalan-persoalan hidup kita, atau setidaknya itu memberi jalan terhadap persoalan yang kita hadapi. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi tantangan hidup ini tentu sangat sulit ya. Mungkin kita akan mengalami frustrasi, kita akan mengalami putus asa, dan kita mengambil tindakan bunuh diri bisa jadi. Tetapi ya, kalau kita mengandalkan Allah, setidaknya kita menemukan suatu pencerahan di mana Allah mau membantu kita. Meskipun dalam situasi sulit seperti itu, Allah mungkin akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan sendiri sudah mengalami itu ya, bagaimana dia berada dalam situasi sulit ya, ditinggalkan oleh para muridnya, bahkan waktu itu ditinggalkan oleh bapaknya. Tapi ya, dia menghadapi semuanya itu, meskipun sakit,
ketika dia menghadapi itu dengan segala kerendahan hatinya, ketabahan dan kesetiaan, ketaatannya, pada akhirnya dia pun beroleh atau mengalami kemenangan, yaitu kebangkitan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan kita untuk membuka hati akan kehadiran roh kebenaran yang diutus oleh Tuhan untuk diri kita masing-masing. Amin.